Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaallah di dunia, dan mudah-mudahan Allah muliakan di akhirat. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas maksud daripada kalimah tauhid la ilaha illallah. Kita sedang membicarakan tentang fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah. Secara ringkas, sebagai pengingat ulang, dalam kalimah itu ada dua rukun yang harus dipenuhi baru seseorang terakreditasi sebagai hamba Allah yang mengakui Allah. Yang pertama adalah la ilaha, yaitu menafikan semua Tuhan selain Allah. Jadi benar-benar dibuang dari hati bahawa tidak ada Tuhan, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menjadi Tuhan di dalam hatinya. Dan dia tidak menggantungkan hidup, tidak menggantungkan pertolongan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan dari selain Allah. Berarti yang harus ditanamkan pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dimuliakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru diisbatkan, setelah dinafikan, ditiadakan, baru kemudian rukun berikutnya diisbatkan, baru muncul illallah. Kalau sudah kosong hati ini daripada Tuhan selain Allah, barulah munculkan Allah dalam semua gerakan hidup yang kita jalani, mulai dari pikiran, hati, amalan, hanya untuk satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi tolak ukur bahawa kita paling kurang mengerti apa yang Allah inginkan dari kalimah la ilaha illallah. Baik, kita pada malam ini akan masuk ke dalam fadilah yang pertama dari kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan Bapak Ibu, ini walaupun saya pegang kertas, tapi ini hasil pencarian dari kitab ke kitab. Namun karena saya tidak menemukan kitab fadilah yang terkumpul dengan sempurna, maka kita satukan sedikit demi sedikit. Fadilah yang pertama, kalimah tauhid la ilaha illallah adalah perkara pertama yang wajib diketahui dalam Islam. Jadi maksudnya, begitu mengakui diri sebagai Muslim, maka kalimah pertama adalah kalimah tauhid yang harus dia fahami, kemudian dia amalkan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Kata Allah, ketahuilah. Jadi fa'lam, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Kalimat ketahuilah itu bukan hanya sekedar informasi. Karena kalau hanya menjadi teori bahawa tiada Tuhan selain Allah, itu belum dapat yang dimaksud. Maka sambungan ayatnya, wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah di atas dosa-dosamu, lalu mohonlah ampun kepada mukminin dan mukminat. Kalau kalimah fa'lam dalam bahasa Arab yang menjadi ataf berikutnya, kalimat sambungan berikutnya yang diatafkan dalam grammar bahasa Arab itu wastaghfir, setelah ketahuilah lalu mohonlah ampun. Maka koneksi antara dua kalimat ini berarti kalimah la ilaha illallah itu bukan hanya ingin diberitahu oleh Allah. Kalau hanya ingin diberitahu, maka tidak ada kalimat mohonlah ampun. Berarti itu hanya sekedar informasi. Karena ada sambungan kalimat wastaghfir, mohonlah ampun, berarti ada sesuatu lebih daripada mengetahui, yaitu amalkanlah, tanamkanlah, wujudkanlah semua kepercayaanmu kepada Allah. Nah, ketika engkau mendapatkan keraguan atau beramal ada sifat-sifat kesyirikan, mohonlah ampun. Disuruh mohon ampun ketika belum sempurna kita mengamalkan la ilaha illallah. Jadi bukan hanya mengajarkan ini kalimah la ilaha illallah ya, tiada Tuhan selain Allah, tidak begitu. Dari seluruh pekerjaan kita, ingat-ingat bahawa Allah itu ada. Allah itu satu, Allah itu ada. Allah melihat di segala tempat dan Allah tidak lalai dengan kezaliman seorang hamba. Wa ma Allah bighafilin amma ya'maludz zalimun. Allah tidak lalai. Orang zalim yang kita fikir kenapa tidak jatuh bala, yang kita sudah berharap-harap kenapa orang zalim ini tidak mati-mati. Karena orang zalim rata-rata umurnya panjang untuk menguji orang-orang yang dizalimi. Kita sudah berangan-angan semoga dia cepat mati agar segera mendapatkan balasan di alam kubur, nanti di neraka. Tapi tidak mati-mati. Jangan fikir Allah lalai. Allah tidak lalai. Allah ada. Namun Allah punya cara untuk mengurusi hamba dengan seadil-adilnya. Seberapa hebat kezaliman seseorang, maka Allah mengatur cara agar yang zalim ini mendapatkan balasan yang layak untuknya. Dengan cara Allah akan buat istidraj untuknya. Allah ulur-ulur waktu. Oh, ada yang mengatakan Allah tidak sayang kalau begitu. Kalau Allah tidak sayang, maka Allah tidak akan mengirimkan Rasul sebagai utusan untuk memberitahu kita ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Lalu diturunkan, diwariskan ilmu itu kepada sahabat, turun ke tabi'in, tabi'in, lalu turun kepada para ulama sampai orang tahu hukum-hukum halal haram, tapi masih juga melakukan dosa. Kalau ada sifat ini, wastaghfir li dzambik, beristighfarlah. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu daripada kesalahan kita ini merasa Allah ada di masjid, tapi seakan-akan Allah tidak ada di komplek kita tinggal. Jadi ketika kita mengganggu tetangga, seakan-akan Allah tidak lihat. Ketika kita membuat polisi tertidur di depan rumah kita tanpa ada musyawarah,
sehingga mengganggu perjalanan orang dalam komplek. Kita mengira Allah tidak melihat. Di saat kita buat walimah, lalu kita hidupkan keyboard, kita kira Allah tidak ada di hari walimah kita. Di saat kita buat tenda untuk walimah yang menghalang orang jalan dan tidak ada alternatif lain. Berbeda kalau ada alternatif lain, ya, ada jalan lain. Ini tidak ada jalan, kita tutup jalan, macet di jalan raya hanya dengan tenda kita. Kita kira Allah tidak melihat. Dan yang lebih parah lagi, kita ini tidak bermaksiat hanya dalam masjid dan pulang dari masjid. Begitu sampai di rumah, kita mulai bermaksiat. Ini menunjukkan ternyata kita belum bertauhid dengan benar. Rasulullah mengatakan, aqwamun min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsal jibal tihamati bayda. Nanti ada segolongan umatku yang datang menemui Allah, lalu kemudian dia membawa berbagai amalan saleh setinggi gunung Tihamah. Banyak sekali amalnya, salat jamaahnya, sedekahnya, wakafnya, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan. Lalu kemudian faja'alaha Allah haba'an mansura. Tiba-tiba di hadapan Allah, Allah hapus semua amalnya, dijadikan debu berterbangan. Dihapus semua amal salehnya dihapus. Sahabat yang terkejut mendengarkan keterangan ini, rasa takut mereka menjadi golongan itu menyebabkan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Siapa mereka ya Rasulullah? Jangan sampai kami termasuk golongan yang dihapus amal di hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Jildatuhum misla jildatikum. Kulitnya sama dengan kulitmu. Innahum mislukum. Sama modelnya seperti kalian. Sama-sama manusia. Yaqumuna al-lail kama taqumun. Mereka bangun di tengah malam solat tahajud sama seperti kalian solat tahajud. Jadi bentuknya sama. Manusia punya amal yang sama dengan sahabat saleh. Nampaknya saleh. Tetapi apa yang terjadi sehingga mereka dihapus amalnya? Wa iza khallu, nah kata kuncinya Rasulullah mengatakan yang membuat mereka dihapus amal salehnya, wa iza khallu, ketika mereka sudah mulai berada di tempat sepi, bimaharimillah intahakuha, mulai mereka melakukan maksiat. Berarti orang yang paling rugi di hari kiamat yang hanya merasa bahwa Allah itu ada di tempat yang dia sedang ibadah, bersepi-sepi di dalam kamar, mengunci pintu kamar, lalu kemudian mulai membuka website porno. Istri mungkin sedang belanja, anak sedang sekolah. Kita lakukan maksiat, tidak ada orang di rumah. Disitulah terhapus semua amal baik kita. Kenapa Allah, kalau kita mungkin bertanya, kok tega Allah hapuskan semuanya? Karena Allah benci sekali kepada hamba yang merasa Allah tidak melihatnya, yang merasa Allah tidak ada di kamarnya. Seakan-akan Allah itu hanya ada di masjid saja, ya, di tempat-tempat yang baik saja. Maksud sepi di situ juga selain bermakna bersepi-sepi dalam satu tempat, juga bermakna ketika dikenal orang kita jaga. Ketika duduk semaunya kita jaga, senyuman terkembang, lalu kemudian kita baju, jubah, peci, pakai kain sarung kadang-kadang, baju koko. Jadi keliling-keliling duduk semaunya itu dikenal. Semua orang angkat tangan, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Dengku, Assalamualaikum. Semua hormat. Begitu sampai di tanah seberang, ya di mana saja, boleh Medan, Jakarta, yang kita tahu di saat itu tidak ada jamaah masjid yang berada di sekitaran kita, yang kita tahu tidak ada yang mengenal kita, mulailah kita melakukan dugem. Dugem itu apa? Minum-minum.
Kemudian kita diskotik, masuk ke diskotik, peci terlepas, kain sarung jatuh sendiri. Masya Allah, terhapus semua amal. Berarti belum melekat la ilaha illallah. Ini yang paling bahaya. Jadi oleh kerana itu, hati-hati jemaah belaka Allah. Hati-hati dengan amal saleh yang kita bangga-banggakan ternyata hilang di tengah ketidakikhlasan kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita faham amal yang paling pertama yang harus kita ajarkan kepada anak kita, keluarga kita dan kepada kita sendiri adalah jauhkan diri daripada mensyirikkan Allah. Makanya ketika diceritakan tentang nasihat Luqman Al-Hakim, makanya Luqman itu pertama sekali apa diajarkan ke anaknya, wa iz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau syirikkan Allah. Syirikkan ini, syirik itu kata Nabi dibagi dua, ada syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirik akbar langsung menduakan Allah, dan ini termasuk golongan kafir. Jadi mereka tidak percaya bahwa Allahnya Muhammad bukan Allah mereka, bukan Allahnya mereka. Maka bodoh sekali orang yang hari ini punya paham pluralism yang menyatakan semua agama sama, padahal mereka tidak mengakui Tuhan kita Allah sebagai Tuhan mereka. Munafik-munafik dalam Islam mencoba mengakui Tuhan mereka seakan-akan kebenaran ada pada Tuhan mereka, padahal mereka sendiri tidak pernah membenarkan Tuhan kita. Ini kemunafikan ini muncul Pak hari ini. Ini kadang-kadang kita ingin melawan kemunafikan, tapi kita tidak bisa melawannya. Terbayangkan bagaimana Nabi hidup di tengah kemunafikan. Orang-orang yang munafik di sekelilingnya mencoba menghancurkan Nabi, menghancurkan agama. Bukan kafir yang reman, munafik yang reman. Ada saja cara. Kadang-kadang untuk menghancurkan masjid, mematikan masjid, teruk bak celengan hanjit dah putar alik. Padahal itu tidak melawan syariat. Cuma celengan masjid itu yang harus kita jaga. Jangan edarkan ketika khatib sedang bicara. Itu saja yang perlu kita jaga. Karena kalau diedarkan celengan ketika khatib bicara, itu otomatis melawan tuntunan. Karena disuruh dengarkan khutbah, disuruh dekatkan diri ke khatib, dengarkan khutbah, jangan bicara, diam. Mengingatkan orang untuk diam saja, dia batal pahala Jumatnya. Dia ingatkan, ni ada orang bicara sedang khutbah, lalu dia mengingatkan, diam, kaim. Yang mengatakan itu pun batal pahala Jumatnya. Ini sekarang menjadi sebuah hal yang perlu kita tanamkan dengan kuat kembali. Ingatkan anak-anak kita bahawa jangan tuhankan HP, jangan tuhankan televisi, jangan tuhankan sinetron, jangan tuhankan artis, bahkan jangan tuhankan ayahnya, jangan tuhankan ibunya. Semua kita berpisah, hanya Allah. Maka kesyirikan itu jangan melekat sedikit pun di dalam hati. Syirik besar itu mudah ditandai. Syirik kecil adalah riya, kata Rasulullah. Syirik kecil itu riya. Kenapa riya menjadi syirik? Ternyata kita masih ada berharap dari orang dengan hasil kita berbuat baik. Kita buat baik ke masjid, tapi kita ingin mendengar nama kita disebut oleh panitia. Kita ingin ada orang yang mengatakan, Masya Allah, luar biasa Bapak, sampai 100 sak semen, luar biasa. Kita bangga Pak dengan itu. Dan kita menunggu-nunggu nama disebut, dipuji-puji orang. Ketika riya muncul di dalam hati, disinilah kesyirikan terjadi. Berarti ada Tuhan lain yang kita harap. Dalam satu hadis yang saya tidak hafal lagi matanya, disebutkan orang yang di dunia beramal dengan riya, nanti waktu di akhirat dia dibawa ke surga. Nanti silakan cek hadisnya, boleh di Google, saya tidak hafal lagi, tapi hadisnya sahih.
Orang yang hari ini beramal untuk mencari pujian dari Tuhan selain Allah, pujian manusia, pujian kekasihnya, pujian istrinya, ya, yang betul-betul di hatinya berharap-harap itu, ketika di akhirat nanti, setelah diproses hisabnya, dibawa dia untuk ditampakkan surga. Lalu kemudian setelah ditampakkan surga, lalu dicampakkan ke neraka. Jadi surga hanya dinampakkan saja. Lalu dia bertanya, kenapa engkau hanya tampakkan surga saja ya Allah? Begitulah engkau dulu kepada aku. Engkau hanya tampakkan amalmu, tapi ternyata hatimu bukan untukku. Makanya orang-orang yang ria itu, nanti dibuka pintu surga, dinampakkan surga. Sudah lihat? Sudah. Alam neraka juga ni. Kenapa? Dia bukan mengharap dari Allah. Maka jaga hati, jangan sampai jatuh ke syirik kecil. Jemaah maka Allah, seluruh para nabi mengajarkan itu. Dan itu kalimah-kalimah yang dikumandangkan dari awal kenabian. Dalam surat Az-Zuhruf 26-28, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan kepada ayahnya dan kepada kaumnya, inni bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari sembahan-sembahan yang engkau sembah, illa allazi fatarani, aku hanya menyembah yang menciptakan aku. Fatar itu dalam tafsir menciptakan sesuatu yang belum pernah dicipta sebelumnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyebutkan illa allazi fatarani, maksudnya manusia ini belum pernah ada sebelumnya, lalu dimunculkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, dialah yang memberiku hidayah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Lalu Ibrahim menjadikan kalimat tauhid menjadi kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali pada kalimat tauhid. Jadi Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, ya Allah, turunanku, aku dan turunanku tetapkan hatinya dalam ketauhidan. Makanya turunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ismail dan Ishak itu semua berada di garis-garis tauhid berkat doanya seorang nabi, dan itu diturunkan, kalimah tauhid itu diturunkan kepada cucu dari semua para nabi. Ketika Yakub mulai terasa akan meninggalkan anaknya, maka Yakub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Pertanyaan seorang nabi. Apa yang kalian sembah setelah aku nanti meninggal? Qalu, semua anaknya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan seterusnya. Kami tetap menyembah Tuhan engkau wahai ayah, Tuhannya nabi-nabi terdahulu, kami tetap menyembahnya. Itu pertanyaan kepada anak oleh seorang nabi. Kita hari ini kadang-kadang menyo ayah meninggal. Ni kalau ayah meninggal kau ingat yang tanah ini di Cogapu, itu per meter dulu ayah beli, itu 20.000. Nanti kalau ayah meninggal, itu kalian pokoknya kalian bagi itu ada pagar ayah buat. Itu yang model kita tinggalkan. Kalau ayah meninggal, ini mobil ni jangan jual ke orang lain, jual saja ke showroom. Itu nasihat. Kalau ayah meninggal, nasihatnya dunia semuanya. Pernahkah kita keluarkan kalimat, nak, kalau ayah meninggal, siapa yang kamu sembah? Dengarkan kalimat dari anak kita. Itulah nasihat para nabi, dan ini menunjukkan ketauhidan yang begitu tinggi. Kita ini selamat dengan kalimah itu. Ini fadilah pertama, tanamkan tauhid dengan kalimah ini di awal-awal pendidikan kita kepada anak. Makanya kadang-kadang kita sekolahkan anak di tempat favorit, tapi yang diajarkan tidak sama sekali berbau ketuhanan. Apa yang diajarkan? Loncat-loncat,
nyanyi-nyanyi yang memuat anak merasa Allah Tuhan, kadang-kadang jarang. Mencari TK itu harus difilter. TK-TK yang kadang-kadang tidak peduli dan tidak faham pun, gurunya tidak faham. Guru tidak faham. Itu kadang-kadang ada guru yang hari Jumaat semua guru berbaris di depan. Guru-guru TK ni yang perempuan-perempuan berbaris di depan. Lalu diputarlah musik joget guru-guru di depan anak-anak. Ayo anak-anak kita joget bersama. Mulailah gerbam-gerbum pak joget. Terbiasalah anak-anak itu begitu. Tidak ada pendidikan agama. Anak kita terus 2 tahun dibina olehnya dalam nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat. Paling disuruh ajarkan nyanyi hari Minggu kondektur ke Surabaya itu lagu kita waktu SD yang disuruh naik kereta api, saya lupa lagunya. Tidak diajarkan di sana gunung, di sini gunung. Kemudian apa manfaatnya? Balonku ada 5, kalau balon ada 10 apa manfaatnya? Meletus semuanya, apapun manfaatnya? Yang lebih bodoh lagi, ada yang menyangkut pautkan balon pertama warna hijau, sedangkan Islam lambangnya hijau. Berarti lagu itu menghina agama. Itu lebih bodoh lagi. Padahal tidak ada yang mengatakan itu. Itu kan lagu dicipta oleh siapa itu? Siapa pencipta? Entah bapak kasur, entah ibu kasur. Lupa saya. Itu yang dia bawa pulang. Subhanallah. Ajarkan seperti Luqman mengajarkan anak. Ajarkan, cari tempat yang kira-kira anak kita tertanam dari kecil Allah lah Tuhannya. Sekarang sudah banyak sekali kemurtadan gara-gara terlalu dangkal mengenal Allah. Tidak takut mengenal Allah. Jadi dia tidak timbul rasa cintanya pada Allah. Begitu diajak keluar dari agama, dia keluar. Dan itu di tengah zaman-zaman fitnah ini, itu dianggap biasa. Apalagi kita dijebak oleh hak asasi manusia. Katanya, tidak masalah lah. Orang mau pindah agama kan suka-suka dia. Bahkan ada ayat yang mendukung itu katanya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Padahal kalau baca tafsir la ikraha fid din, itu tidak ada paksaan dalam beragama bagi mereka yang belum masuk Islam. Tak bisa kita paksa. Tapi kalau sudah masuk Islam, pantang keluar. Keluar, mati. Orang Hindu Pak, silakan tanya sama orang Hindu. Kami dulu waktu ngambil S2 ada pelajaran perbandingan agama. Al-Biruni, salah seorang yang mengarang kitab tentang agama-agama. Beliau salah seorang ulama, menguasai bahasa India, sampai ke India untuk mengetahui tentang agama Hindu. Itu agama Hindu itu di India. Kalau sudah berani keluar dari agama Hindu, itu potong leher juga. Enggak boleh keluar. Mereka saja yang menurut kita memang yakin tersesat, tapi enggak boleh keluar dari agamanya. Kita Islam, apa kata Rasulullah? Man baddala dinahu faqtuluh. Yang menukar agamanya, maka bunuhlah. Bunuhlah. Yang menukar agamanya, bunuh. Kenapa disuruh bunuh? Bahkan orang hari ini mengatakan, itu kan hak dia keluar, apa urusan kita, ada mengganggu kita apa enggak? Terserah dia yang tanggung dosanya. Tapi Rasulullah suruh bunuh orang murtad. Namun kita tidak bisa melaksanakan hari ini, karena hukum kita tidak berdasarkan hukum Islam. Bahkan itu tidak masuk pun ke dalam, tidak masuk perdata, tidak masuk pidana. Jadi biasa saja orang tukar-tukar agama, para artis tukar sekali, masuk lagi, tukar lagi, macam-macam biasa dianggap. Padahal disuruh bunuh oleh Rasulullah. Sebelum dibunuh, disuruh istitabah. Hakim sebelum membunuh sudah ditangkap nih orang murtad. Lalu diberi izin untuk istitabah. Istitabah itu diminta untuk taubat 3 hari. Kalau dia tidak mau lagi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, disuruh penggal kepalanya. Kenapa? Karena keberadaan dia yang keluar dari agama Islam, dia seakan-akan menjadi perwakilan dari orang Islam yang ingin mengatakan Islam ada yang tidak beres, sehingga saya keluar.
Kita Pak, kalau keluar dari satu instansi, itu kan logikanya ketika ditanya orang, apakah Anda tebiyin? Pasti kita mengatakan, ana bereh. Ana apa? Masa disuruh kerja dari pagi sampai malam, gaji cuma 1,5 juta? Enggak beres. Kita keluar. Kita resign dari bentuk apapun, pasti ada rasa ketidaksenangan. Yang resign dari Islam, dia ingin mengatakan ke orang lain, Islam itu ada yang enggak beresnya, maka saya keluar. Karena itu ciri-ciri orang kalau sudah keluar. Padahal inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di Allah, di sisi Allah cuma Islam. Kesempurnaan Islam itu tidak bisa ditandingi oleh agama lain. Al-Islamu ya'adu wa la yu'ada alaih. Islam itu agama paling tinggi, tidak ada yang bisa melebihi ketinggian kemuliaan Islam. Itu semua rekomendasi dari Allah. Agama langit itu cuma 3. Yahudi, Nasrani dan Islam. Islam datang mengupdate semua agama. Jadi dihapus tentang syariat-syariat sebelumnya. Ini dengan dia keluar, terwaham kepada semua orang bahawa akan ada yang keluar. Kalau memang Islam itu benar, mana mungkin ada orang keluar dari Islam? Dia lebih besar fitnahnya daripada orang hanya sekedar melakukan maksiat. Dia lebih besar fitnahnya. Dia ingin mengatakan Islam itu tidak benar. Maka Rasulullah katakan, tangkap, bunuh. Makanya Pak, kalau ada orang yang hari ini mulai berkata-kata aneh dengan memakai logika, mulai mengatakan bahawa agama itu yang lain juga benar, kita beda-beda, cuma beda-beda bus saja, nanti turunnya juga sama, turunnya juga sama. Jadi ada yang naik pelangi, kurnia, sama-sama turunnya di surga. Itu enggak usah banyak bicara dengan dia Pak. Di belakang ada pisau untuk potong-potong kuih Pak. Takkan dia jumpa. Tapi sebelum dia tekan, lapor dulu ke polisi, biar tidak bermasalah. Cuma masalahnya enggak bisa dihukum juga. Kenapa? Enggak ada undang-undangnya. Yang ada penistaan agama. Keluar dari agama tidak ada undang-undang. Makanya tidak bisa terjalankan. Begitu besarnya dosa para pemimpin ketika membiarkan negaranya di dalam kemurtadan. Orang sudah suka-suka hidup hari ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, berhati-hati dengan dangkalnya akidah anak kita Pak. Anak kita ini perlu diajarkan tentang agama dengan baik. Contoh sederhana, ketika Nabi begitu banyak menyatakan dalam hadis-hadis tentang dilarang melukis makhluk hidup. Ini contoh sederhana Pak. Kita kadang-kadang terlalu dangkal kita ajarkan agama untuk anak. Nabi melarang melukis makhluk hidup. Kata Rasulullah, min asyaddun nas azaban yaumal qiyamah, orang yang paling dahsyat azabnya hari kiamat yaitu para pembuat patung dan pelukis. Allah akan katakan kepadanya di hari kiamat, hidupkanlah. Karena melukis itu mencipta sebuah gambar makhluk hidup yang menambahi daripada jumlah yang Allah telah buat, dan itu menyebabkan kemurkaan Allah. Melukis makhluk hidup salah satu yang paling larang. Menempelkannya di dinding dengan tujuan memuliakannya, itu langsung Nabi mengatakan tidak akan masuk malaikat ke rumah tersebut. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk malaikat rahmah ke dalam rumah yang ada lukisan, ada anjing dan ada lukisan. Patung, lukisan. Sekarang apa yang kita lakukan? Masya Allah, anak kita Pak, dia tidak terbiasa mungkin. Jadi kadang-kadang di sekolah diajarkan melukis. Dilukisnya selalu binatang-binatang dan enggak terbayang pun dalam kepalanya ini tidak dilarang. Memang bagi dia enggak ada dosanya, tapi bagi gurunya bermasalah. Itu guru bermasalah. Itu contoh. Jadi kita tidak buat rasa takut. Makanya jarang anak hari ini yang bertanya kepada ayah ibunya, "Mak, adik boleh lukis gajah?"
boleh lukis bebek, boleh lukis ini, jarang kerana dianggap biasa. Itu contoh kita tidak mengajarkannya. Sebenarnya dari awal kita buat, ini enggak boleh nak, ini dilarang, ini dilarang. Nah, begitulah kehidupan kita. Makanya Luqman Al-Hakim mengajarkan tauhid nomor 1 dalam pendidikan untuk anak-anaknya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang penting kita ingat kembali. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemaafan apabila kita silap mengajarkan anak kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.